Di sini saya akan menjelaskan materi teks cerita sejarah kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks cerita sejarah diantaranya 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya itu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks cerita sejarah yang baik, yaitu 1. Orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. 3. Reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja, karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja verbal atau material, dan konjungsi atau kata penghubung. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di bawah ini. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. 1. Kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku, beta, sahaya. 2. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. 3. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, aku, anda, dan dikau. 4. Kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. 5. Kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, dan nya. 6. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung. Contohnya kemudian, setelah, lalu, dan lain-lain. Kalimat majemuk.
kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Cara teknik penulisan teks cerita sejarah. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. 2. Dari sekelompok fakta atau peristiwa, perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebab, fakta peristiwa, dan fakta penyebab. Bila uraian berupa deskriptif, naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Jenis-jenis teks sejarah. Sejarah fiksi. Novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Legenda adalah cerita prosa yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa disebut juga kisah percintaan. Sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi ada biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya Jadi, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi itu memiliki ciri jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Fungsi teks cerita sejarah. A. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. B. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. C. Fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. D. Fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Contoh teks cerita sejarah dan strukturnya. Orientasi itu peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi, Mekah, Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Kurang lebih 500.000 jiwa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur. Ribuan pula mayat hilang dan tidak ditemukan dan ribuan pula mayat yang dikuburkan secara massal. Urutan peristiwanya, gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7:58 dan 53 waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa terletak pada bujur
3.316 derajat dan 95.854 derajat kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama yang sejarah kegempaan bumi, yaitu sekitar 500 sampai 600 detik atau sekitar 10 menit. Beberapa pakar gempa mengatakan menganalogikan kekuatan gempa ini mampu membuat seluruh bola bumi bergetar dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah samudra Indonesia ini juga memicu beberapa gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada awalnya dilaporkan mencapai magnitudo 9,0 pada Februari 2005. Dilaporkan gempa berkekuatan magnitudo 9,3. Meskipun Pacific Tsunami Warning Center telah menyetujui angka tersebut, namun United States Geological Survey menetapkan magnitudo 9,2 atau bila menggunakan satuan seismic moment atau MW sebesar 9,3. Kecepatan ruptur diperkirakan sebesar 2,5 km per detik ke arah antara utara-barat laut dengan panjang antara 1.200 hingga 1.300 km. Menurut Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jan Egeland, jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara hingga Minggu tanggal 2 bulan 1 2005 mencapai 127.672 orang. Namun, jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur sebenarnya tidak akan pernah diketahui. Diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk karena masih banyak daerah yang terisolir. Sementara itu, data jumlah korban tewas di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tanggal 11 bulan 1 2005 adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut kantor berita Reuters, jumlah korban tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak diderita Indonesia. 15.229 per minggu 16 Februari 2005. Sedangkan total luka-luka sebanyak 124.057 orang diperkirakan 100.000 diantaranya dialami rakyat Aceh. Menurut US Geological Survey, korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Menurut PBB, korban 229.826 orang hilang dan 186.983 tewas.
Tsunami Samudra Hindia menjadi gempa dan tsunami terburuk 10 tahun terakhir. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulabo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak karena terkena tsunami. Tetapi, banyak korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh. Pemerintahan daerah Aceh lumpuh total. Saat terjadi gempa bumi dan tsunami Aceh, kebetulan di Jakarta sendiri sedang diadakan acara halal bihalal masyarakat Aceh pasca menyambut Lebaran Idul Fitri. Gempa bumi yang terjadi pada jam 8 waktu Indonesia Barat dengan 9 skala Richter pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dahsyat di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh. Tepat jam 9 waktu Indonesia Barat, satu persatu masyarakat Aceh yang hadir di Istora Jakarta panik karena hubungan telepon seluler ke Aceh putus total. Mata mereka pada berkaca-kaca. Reorientasi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat menggenaskan dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian ini tidak kembali di negeri kita. Orientasinya, bahasa